Oke, terima kasih. Ini hanya tambahan. Jadi kan tadi kita membahas mengenai reaksi metana dengan suatu radikal atau Cl2 yang diinisiasi menjadi radikal. Nah, kapan? Itu kan ada hidrogen ya, Cl-nya akan menarik hidrogen yang ada di metana. Nah, kalau misalkan itu bukan suatu metana, tapi suatu etana atau suatu propana. Nah, mana yang akan bereaksi hidrogennya? Itu kan pertanyaan kalian. Nah, di sini hidrogen mana yang akan mudah bereaksi itu tergantung dari abstraksi hidrogen ya. Ini saya salah menuliskan, jadi saya kurang K, jadi bisa dimaklumi ya. Itu sudah saya tulis di atas. Yang betul adalah abstraksi dari hidrogennya. Jadi abstraksi itu apa? Abstraksi itu adalah suatu laju reaksi. Suatu laju reaksi dari hidrogen. Nah, di sini sebelum kita melangkah mengenai laju reaksi dari hidrogen, nah kita bisa lihat ini sudah ada 3 struktur yang saya tuliskan. Nah, di sini hidrogen itu juga ternyata ada macam-macamnya ya. Ada hidrogen primer, ada hidrogen sekunder, ada hidrogen alilik dan benzilik. Nah, apa itu hidrogen primer? Hidrogen primer yaitu suatu hidrogen yang terikat pada karbon primer. Jadi hidrogen primer itu suatu hidrogen yang terikat pada karbon primer. Ini bisa dilihat bahwa karbon primer ini berarti yang CH, yang C berikatan dengan 1C dan hanya ada 3 ya. Kemudian hidrogen sekunder itu C yang berikatan dengan 2C dan 2H. Itu hidrogennya hidrogen atau H-nya itu adalah suatu hidrogen sekunder. Nah, yang kedua itu ada yang ketiga selanjutnya adalah hidrogen tersier. Nah, kalau hidrogen tersier ini terikat pada karbon tersier. Karbon tersier berarti karbonnya terikat dengan 3 atom C dan 1 atom H. Nah, itu adalah hidrogen sekunder. Hidrogen tersier. Kalau misalkan saya tuliskan, saya tuliskan seperti ini ya. C. Nah, ini adalah hidrogen tersier. Ini H3, ini H3. Nah, ini suatu primer, ini primer, ini primer, yang ini adalah tersier. Nah, ini adalah suatu hidrogen sekunder. Ini bisa kalian lihat bedanya. Nah, satu lagi, itu adalah suatu metil. Ini suatu metil ya. Ini metil, ini tambahan. Jadi yang pertama itu adalah H yang terikat pada 1C, yaitu disebut juga dengan metil. Yang kedua adalah hidrogen primer, ketiga hidrogen sekunder, keempat hidrogen tersier. Kemudian selanjutnya adalah hidrogen alilik. Hidrogen alilik ini adalah suatu hidrogen yang terikat pada karbon di dekat ikatan rangkap. Ya, hidrogen yang terikat pada karbon yang terikat dengan di dekat dengan ikatan rangkap. Jadi ini hidrogen terikat dengan C, yang C-nya itu ada ikatan rangkapnya. Itu disebut hidrogen alilik, bukan hidrogen primer. Ini kalau misalkan kalian hanya melihat CH3, berarti itu adalah suatu hidrogen primer. Bukan, itu adalah hidrogen alilik karena kita lihat sampingnya. Setelah C, itu ada C karbon yang punya ikatan rangkap 2, itu disebut hidrogen alilik. Nah, terakhir itu adalah hidrogen benzilik. Nah, hidrogen benzilik ini hidrogen yang terikat pada suatu C yang terikat pada cincin aromatis. Oke, kemudian laju reaksi itu ada kaitannya enggak? Nah, di sini sudah saya rangkumkan bahwa laju reaksi ini tergantung dari senyawanya. Nah, ini kalau metil, dari metil, primer, sekunder, tersier, alilik, dan benzilik itu akan semakin besar laju reaksinya. Jadi semakin ke kanan itu laju reaksinya semakin besar. Nah,
tahap abstraksi hidrogen itu bagaimana. Jadi kalau misalnya kita lihat hidrogennya itu ada di sebelah mana. Kalau itu hidrogennya adalah hidrogen benzilik, berarti laju reaksinya semakin besar. Jadi di sana kalau misalnya kalian punya kalian punya suatu propana, mana yang akan bereaksi terlebih dahulu dengan radikal? Yang akan bereaksi terlebih dahulu dengan radikal, jika di sini ada hidrogen primer dan sekunder, berarti yang akan bereaksi adalah hidrogen yang sekunder terlebih dahulu. Bisa difahami? Oke. Kalau misalnya di sini ada hidrogen benzilik yang akan bereaksi, misalkan suatu senyawa ya, bisa dicontohkan suatu senyawa itu misalkan ini benzena, kemudian ini terikat pada CH2, CH3. Nah, ini kan berarti di sini ada primer, di sini ada sekunder, kemudian ini ada suatu benzilik, hidrogen benzilik, hidrogen sekunder, hidrogen primer. Mana yang akan bereaksi terlebih dahulu dengan radikal? Yang akan bereaksi terlebih dahulu yang benzilik, hidrogen yang dekat dengan aromatis. Bisa dipahami? Jadi nanti kalau misalkan saya minta, mungkin saya nggak akan minta kalian untuk mereaksikan metana dengan Cl2 lagi. Misalkan saya ganti, tetap Cl2 tapi bereaksi dengan senyawa apa yang lain. Nanti apa produk yang akan dihasilkan? Nah, itu saya minta berdasarkan ini. Yang akan bereaksi apa? Misalkan ini ya, saya minta kalian untuk mereaksikan senyawa ini dengan suatu Cl2. Apa yang akan terbentuk produk-produknya? Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Hidrogen yang mudah bereaksi yang mana? Yang pertama adalah yang benzilik dulu. Setelah benziliknya udah bereaksi semua, berarti nanti ini ya, di sini hanya akan diganti dengan Cl. Yang ini satunya dia ganti dengan Cl lagi. Jadi Cl yang akan bereaksi di sini dulu, kemudian di sini, terus berlanjut sampai di sini ke sekunder dulu, terus ke yang primer. Sampai semuanya terreaksikan dengan Cl, barulah reaksi propagasinya berhenti. Nah, itu kalau misalkan saya minta kalian untuk mereaksikan, kalian harus tahu dulu mana yang harus bereaksi hidrogennya. Oke, bisa dipahami? Ya, jadi semakin besar laju reaksi, maka semakin mudah untuk direbut atau bereaksi. Oke, terima kasih. Terus saya lanjutkan lagi. Oke, stop di sini dulu. Untuk yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai stabilitas dari radikal.